wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 0502193260 dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kelompok 4 akan memaparkan materi tentang apa itu qard dan aria dari mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu Triindah Fadila Rahma. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian qard. Secara bahasa, al-qard berarti potongan karena harta orang yang meminjamkan diberikan kepada orang yang meminjam. Sedangkan menurut istilah, menurut Hanafiyah, qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Sedangkan secara terminologisnya, qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Selanjutnya yaitu landasan-landasan hukum qard. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Landasan hukum yang lain dari riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi radhiyallahu anhu yang berbunyi, dari Abu Rafi, sesungguhnya Nabi SAW mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah atau zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi untuk melunasi utangnya kepada laki-laki tersebut. Kata Abu Rafi, tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur 6 tahun masuk 7 tahun. Kemudian ada rukun-rukun qard dalam fikih muamalah. Rukunnya ini ada 3, yaitu sigat, akidain, dan harta yang diutangkan. Yang dimaksud dengan sigat adalah ijab kabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lapas utang dengan semua lapas yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu. Demikian pula kabul sah dengan semua lapas yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berutang atau aku menerima atau aku ridho dan lain sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan akidain yaitu dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balik, berakal sehat, dan pandai, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang terakhir yaitu harta yang diutangkan. Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut. 1. Harta berupa harta yang ada padanannya. Maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama, tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aninda Jaya. Baik, yang pertama ada pengertian aria. Aria diambil dari kata at-ta'awur atau at-tanawul atau at-tanawub, yang berarti datang atau pergi atau saling menukar dan mengganti. Nah, yang lebih lazim kita dengar sebagai pinjam meminjam. Aria di sini adalah seseorang yang memberikan pinjaman sesuatu yang halal terhadap orang lain untuk diambil manfaatnya dengan dikembalikannya tanpa merusak barang tersebut. Aria juga termasuk ke dalam unsur tolong-menolong yang murni, terlepas dari unsur komersial, sehingga hukum dasar aria adalah sunnah. Selanjutnya, sebagai pembolehan seseorang untuk memanfaatkan harta milik orang lain tanpa harus memberikan imbalan dan mengembalikannya dengan selayaknya seperti semula dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Ada beberapa hal yang menyebabkan aria hukumnya wajib, sunnah, dan haram. Yang pertama,
meminjamkan sesuatu yang hukumnya sunnah, terkadang pula wajib, seperti kita meminjamkan sampan kepada orang yang akan hanyut. Terkadang haram meminjamkannya, seperti meminjamkan rumah untuk perzinaan, mabuk-mabukan maupun perjudian. Rukun dan syarat Arya. Menurut ulama Hanafi, rukun Arya terdiri dari ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan kepemilikan kepada peminjam. Namun demikian, ijab dan qabul juga boleh diucapkan. Adapun menurut jumhur ulama, dalam akad Arya ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ada mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman. Nah, jadi orang yang memberikan pinjaman memiliki syarat. Yang pertama, inisiatif dan bukan paksaan. Yang kedua, dianggap sah amal baiknya bukan dari golongan anak kecil, orang gila, maupun budak mukatab. Yang ketiga, memiliki manfaat barang semisal dengan menyewakan, bukan dengan hasil pinjaman orang lain, karena manfaat barang yang dipinjamkan bukan menjadi hak, melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. Yang kedua, ada musta'ir atau orang yang mendapatkan pinjaman. Nah, orang yang mendapatkan pinjaman ini memiliki syarat. Yang pertama, telah ditentukan. Tidak sah akad Arya sebelum salah satu dari dua musta'ir yang belum ditentukan. Yang ketiga, ada mu'ar. Mu'ar adalah barang yang dipinjamkan. Nah, jadi barang yang dipinjamkan memiliki syarat. Syarat barang yang dipinjamkan memiliki kemanfaatan, seperti musta'ir dapat mengambil manfaat dari mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya, seperti meminjam kambing untuk diambil susunya dan anaknya, atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad Arya pada barang yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti keledai yang lumpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Umami dengan nomor induk 0502192134. Saya akan menjelaskan hikmah dan fadilah Arya pinjam meminjam. Yang pertama, dilapangkan rezekinya. Allah telah berjanji dalam surah Al-Baqarah ayat 245 akan melapangkan rezeki bagi hambanya yang meminjami saudaranya dengan pinjaman yang baik, yang artinya barang siapa meminjami dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti lebih banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembali. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip Arya yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan dapat meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diampuni dosa dan dimasukkan ke dalam surganya. Dalam surah Al-Maidah ayat 12 diterangkan bahwa bagi orang yang mau membantu mereka yang membutuhkan dan memberikan pinjaman, maka Allah akan mengampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan yang keempat, mempererat tali silaturahmi. Dengan pinjam-meminjam Arya dapat mempererat hubungan silaturahmi dengan siapa saja, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian antar manusia, seperti yang difirmankan Allah dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari dirinya yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1.